Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pengen ngebahas laptop murah lagi. Harganya masih ada di kisaran 6 jutaan dan ini adalah Acer Aspire 3 A31423M R24X. Nama yang cukup panjang, jadi kita sebut aja ini adalah Aspire 3 dengan Ryzen 7000 series. Ya, Ryzen 7000 series yang sebetulnya pinjem nama. Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini. Mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jujur, kalau gue bicara soal tampilan, bicara soal desain, gue suka dengan laptop ini. Meskipun ini laptop yang harganya murah dalam tanda kutip, ini laptop tampil nggak terlalu nyentrik, nggak banyak logo-logo besar yang ditempelin, yang biasanya laptop-laptop murah tuh untuk logo aja itu harus ditonjolin banget dan harus diliatin banget. Tapi Acer kali ini tampil kalem-kalem aja. Finishingnya juga bagus, nggak kelihatan murahan meskipun laptop ini bahannya tetap plastik. Tapi coatingnya menurut gua masih sangat-sangat solid di laptop ini. Bezelnya juga nggak tebel-tebel banget dan bisa dibilang ini adalah bezel yang tipis untuk ukuran laptop yang murah ya. Untuk dimensinya sendiri ada di angka 32,8 x 23,6 x 1,99 cm dengan berat sekitar 1,9 kg. Ini laptop bisa dibilang jadinya cukup ramping, tapi kalau dibilang yang paling ringan sebetulnya enggak juga. Karena sebetulnya nggak ada discrete GPU di dalam laptop ini, tapi memang masih terkesan berat. Mungkin ya karena finishing dari desain dan juga bahan dari Acer Aspire 3 ini memang cukup solid menurut gua. Lalu untuk bagian keyboardnya, di sini secara layout dan ukuran gue senang-senang aja dan bahkan presisi juga. Tapi yang gue kurang senang di sini pertama ialah nggak ada backlit, ya kan. Habis itu yang kedua di sini untuk keycaps-nya itu dia kalau gue tekan agak berasa lembek gitu. Jadi ya ini tipikal-tipikal yang ada di laptop-laptop murah memang. Tapi untuk touchpad-nya gue seneng karena touchpad-nya ini solid, bagus, hanya ukurannya aja yang memang nggak terlalu lebar, bahkan cenderung kecil ukurannya. Lalu untuk I/O untungnya nggak ada USB 2.0 di sini. Semua udah USB 3.2, nggak ada SD card reader, tapi ya udahlah, toh ini laptop bukan untuk kreator juga. Paling yang memang paling meresahkan itu ya ada di bagian layarnya. Ini tahun 2023 dan Acer masih memberikan layar dengan resolusi 768p, panelnya TN pula. Ini kita serasa nostalgia lagi ke tahun 2010-an ya kalau ngelihat laptop ini, apalagi khususnya untuk ngelihat layarnya gitu. Ngomong-ngomong soal nostalgia juga memang ya prosesornya juga memang agak-agak nostalgia. Meskipun ini AMD Ryzen 7000 series, tapi mungkin AMD memang pingin bernostalgia dengan arsitektur Zen 2 mereka. Makanya Zen 2-nya dimasukin di Ryzen 7000 series, tepatnya di AMD Ryzen 3 7320U ini. Ya meskipun memang untuk iGPU-nya dipasangin RDNA 2. Wah keren banget kan, RDNA 2 gitu kan. Ini adalah arsitektur GPU yang ada di PlayStation 5 juga gitu untuk RDNA 2 ini. Ya tapi cuma 2 CPU dan RDNA 2 ini memerlukan memori DDR5 sehingga cost produksi dari sebuah laptop itu jadi amat sangat mahal dan untuk layar juga akhirnya terpangkas sama si Acer. Untuk spesifikasi lengkapnya itu menggunakan AMD Ryzen 3 7320U dengan Radeon 610M, RAM-nya 8GB, LPDDR5 5500 MHz, NVMe SSD 512GB, ada Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, SD webcam include dengan Windows 11 plus Office Home Student 2021 permanen. Dan kalau kita bicara soal opsi upgrade-nya di sini untuk memori jelas nggak ada karena DDR5-nya juga nggak menggunakan SODIMM tapi menggunakan LPDDR5. Tentu untuk memangkas produksi karena nggak ada slot SODIMM di sini, jadi ya di solder aja. Jadi kalian hanya bisa mengupgrade untuk NVMe SSD-nya. Menariknya, slotnya di sini sebenarnya udah NVMe PCIe Gen 4, tapi Acer di sini hanya memberikan NVMe PCIe SSD yang kali 2 aja dan itu Gen 3. Sehingga kecepatannya sendiri ada di kisaran sekitar 1,5 GB per second aja. Lagi-lagi karena ongkos produksi dari platform Ryzen 7000 series yang dilabelin 7000 series ini, ongkos produksinya mungkin terlalu besar gitu dengan menggunakan platform memori DDR5 saat ini. Maka dari itu ya beberapa hal perlu dipangkas sama si Acer di layarnya dan juga di SSD-nya yang seharusnya bisa menggunakan NVMe PCIe Gen 4. Dan untuk utilities pun bahkan di sini Acer tumben-tumbenan nggak memberikan utilities apapun, bahkan untuk profile power nggak disediain di sini. Biasanya untuk Acer Aspire
itu dia ada shortcut di keyboard untuk pengaturan fan sekaligus dengan profile power dari CPU-nya. Tapi di laptop ini gue udah cek nggak ada sama sekali. Jadi kalau kalian mau menghemat baterai, pilihannya hanya profile dari Windows aja untuk baterai savingnya. Untuk baterai ini juga cuma di 38 watt hour doang, tapi bisa 6 jam lebih. Setelah gue tes video playback, wifi-nya aktif, habis itu brightness-nya juga 50%. Itu bisa mencapai 6 jam lebih dan menurut gua itu udah termasuk irit dengan kapasitas baterai yang kecil. Karena CPU-nya memang udah sangat efisien dengan proses fabrikasinya, maka dari itu baterai yang kecil ini juga bisa memberikan daya tahan baterai yang cukup panjang. Oke, lalu untuk performance selebihnya itu seperti apa di laptop Acer Aspire 3 yang satu ini, kita langsung lihat aja performance-nya seperti apa. Oke, kita akan mulai dari Cinebench R15 terlebih dahulu ya, karena ini CPU-nya bukan tipikal CPU yang kencang, makanya Cinebench R15 gue masukin lagi. Di sini untuk multi-core-nya ada di angka 784, sementara single core-nya ada di angka 162. Angka 162 ini untuk single core bisa dibilang moderat sih, memang era-eranya Zen 2, angka 162 di R15 ini bisa dikategorikan cukup kencang. Tapi mayoritas CPU modern zaman sekarang yang rilis-rilis baru-baru ini harusnya udah bisa menyentuh angka 200 bahkan lebih. Lalu Cinebench R20 single core-nya pun di sini bisa dibilang pelan untuk saat ini karena sekarang ini single core untuk R20 itu rata-rata udah di atas 500 semua dan untuk multi core-nya masih di angka 1820 aja. Ini berarti AMD Ryzen khususnya untuk 7320U itu udah nggak bisa dapat tagline beneran cepat lagi nih. Tapi bukan berarti performance-nya itu buruk banget sebetulnya, enggak. Masih oke, cuma untuk keluaran terbaru ini nggak berasa seperti baru jadinya. Untuk iGPU-nya juga apabila gua tes dengan 3D Mark Firestrike, graphics core-nya ada di angka 1792 aja. Tentu ini bedanya lumayan banget dari iGPU bawaan dari Ryzen 3 5300U atau mungkin Ryzen 5 5500U gitu. Dipakai buat editing, untuk ekspornya pun ini kalau misalkan gue ekspor ke resolusi Full HD aja, waktu ekspornya itu memakan waktu 12 menit 51 detik. Dan kalau angkanya segini, sebetulnya gue lebih prefer menggunakan Intel QuickSync dengan Intel UHD yang akan berjalan jauh lebih cepat, encoder ataupun OpenCL-nya. Palingan kalian masih bisa lah streaming atau record gitu, tapi ya resolusinya di 720p atau di 768p aja. Itu pun menggunakan H264 ya, apabila menggunakan H265 gue udah coba itu masih agak ngadat-ngadat dan patah-patah, apalagi kalau misalkan menggunakan FE1. Tentu untuk FE1 nggak bisa sih, untuk encoder dari iGPU-nya belum ada, hanya bisa di-code aja untuk RDNA 2. DaVinci Resolve menggunakan encoder dari AMD, jadi ini menggunakan iGPU-nya pun durasi ekspornya dari 4K ke 1080p itu masih memakan waktu 19 menit untuk Project Raw yang durasinya itu 13 menit. Kalau kemarin gua ngetes menggunakan MX 350 atau menggunakan Intel QuickSync, itu jauh-jauh lebih kencang daripada ini, bahkan bisa lebih cepat daripada durasi raw videonya. Kalian masih bisa sebenarnya bermain game sedikit-sedikit di laptop ini, seperti Genshin Impact misalnya, itu kalian masih bisa mainin di resolusi low dengan render resolutionnya di 0,8 tapi bukan di angka 1. Ini menyebabkan gambarnya mungkin akan sedikit ngeblur gitu, kayak misalkan kalian pakai FSR. Cuma ya FPS-nya jadinya udah bisa menyentuh angka hampir 60 FPS lah. Gue dapet rata-rata sih di 50-an gitu. Dan di sini nggak begitu ngedrop sih untuk main Genshin Impact ini. Kalian masih bisa playable untuk bermain game tersebut. Lalu untuk Valorant, di sini gue mendapatkan rata-rata di 110 FPS, akan tetapi 1% low frame rate-nya itu jauh banget, ada di 40-an. Makanya kalau kalian perhatiin di footage ini juga itu memang FPS-nya cepet banget dia ngedropnya, dan mungkin kalian bakalan ngerasain semacam kayak stuttering gitulah. Kalau untuk temperatur sih sebetulnya aman-aman aja ya, karena ini CPU ratingnya hanya di 15 sampai dengan 28 watt dan coolingnya masih mampu untuk menahan CPU ini. Untuk iGPU-nya itu ada di angka 68 dan paling tingginya itu di 70 derajat Celcius ketika kita lagi main Valorant. Habis itu untuk CPU-nya mentok-mentok itu ada di 81 dan rata-ratanya itu sebenarnya ada di 70-an gitu deh. Jadi coolingnya standar tapi ya udah cukup-cukup aja karena memang CPU ini bukan ada di level rating TDP yang sangat-sangat tinggi. Justru kalau misalkan sampai menyentuh TJ Max, gue bakalan kesel banget sih.
Oke, kurang lebih seperti itu performance-nya, dan kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Acer Aspire 3 yang satu ini. Untuk harganya itu ada di angka sekitar 6,7 jutaan, 6,7 juta kecil gitu, dan itu udah garansi resmi selama 3 tahun dari Acer ya. Dengan harga segini sebetulnya dari segi spesifikasi ideal aja untuk daily worker dan multitasking ringan kayak browsing dan olah banyak data di Excel gitu. Cuma masalahnya, di level harga ini masih ada HP 14S dengan Ryzen 3 5300U yang secara performa CPU juga sangat identik dan iGPU-nya lebih beres untuk gaming tipis-tipis. Dan layarnya Full HD IPS pula yang lebih bisa manjain mata lu. Atau Acer Aspire 5 deh yang udah pakai Ryzen 5 5500U. Untuk ini harus nambah budget jadi 7,1 juta sih. Tapi CPU-nya jauh lebih kenceng apabila ngincer multi-core performance ringan dan layarnya udah Full HD. AMD ini emang konsisten nih gua rasa. Saking konsistennya itu 5300U dan 7320U adalah arsitektur CPU yang sama. Konsisten banget kan? Platform yang mengharuskan pasang memori DDR5 ini ngebikin konfigurasi komponen lain jadi kesunat habis. Layar mentok kiri, SSD kalau nggak hilang kapasitas ya pakai SSD yang speednya seadanya. Dan itulah yang memang perlu kita kompromikan. Apakah kalian bisa berkompromi dengan hal itu? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Supki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.